Jadi IMD itu memang jadi setelah lahir gitu, bayi akan ditaruh di dada ibu, kontak kulit ke kulit langsung minimal 1 jam gitu. Jadi itu untuk sebagai dukungan pertama untuk menstimulasi payudara untuk mengeluarkan ASI dan bayi juga untuk pengenalan gitu. Jadi nggak targetnya bisa langsung menyusu gitu ya bayi ke ibu, tapi memang untuk pengenalan awal gitu ya supaya ibu dan bayi ada bonding yang pertama kali dan menyukseskan menyusui selanjutnya gitu. Halo Bina Family, welcome back to Bina Talk. Dalam rangka Pekan Menyusui Sedunia, tahun ini tuh temanya adalah memprioritaskan menyusui dengan dukungan berkelanjutan. Nah, Bidan Lina kedatangan nih dokter cantik Nanjelita, pada penasaran kan? Beliau adalah konselor laktasi di RSCA Bina Medica. Boleh diperkenalkan dokter? Halo Bina Family, perkenalkan saya Dr. Nadia Zahra, MPH IBCLC sini, merupakan dokter konsultan laktasi di Rumah Sakit Bina Medica. Hai semuanya, salam kenal. Oke dokter, hari ini tuh kita kan membahas tentang persiapan ya dokter ya, persiapan tentang laktasi, menyusui. Sebenarnya 7 kontak laktasi sendiri tuh apa sih dokter? Nah, jadi mungkin banyak yang belum tahu kalau sebenarnya WHO itu menganjurkan 7 kontak laktasi. Jadi kapan aja sih waktu-waktu untuk konsul ke dokter laktasi. Nah, mungkin kan kalau di Objin juga ada nih antenatal care atau konseling kehamilan gitu ya di waktu-waktu. Nah, di laktasi juga ada. Jadi dari sebelum melahirkan pun, jadi semenjak hamil itu sudah dianjurkan ke dokter laktasi 2 kali minimal di trimester 3. Gitu ya. Jadi usia 28 sampai 32 dan yang kedua mungkin 36 atau sampai 40 minggu gitu ya. Jadi minimal 2 kali, boleh diajak suami, keluarga semuanya gitu supaya menyamakan visi misi untuk mempersiapkan laktasi. Nah, setelah lahir pun itu kontak ketiga ada inisiasi menyusu dini atau IMD, jadi dibantu. Lalu yang kontak 4 jadi saat lahiran kita visit laktasi. Nah, lalu untuk kontak ke-5, 6, 7 tuh sudah ada bayinya gitu. Jadi evaluasi usia 1 minggu, 2 minggu sama 1 bulan gitu untuk menilai evaluasi menyusui, masalah-masalah mungkin di payudara dan mungkin di berat badan anak gitu. Jadi kapan aja. Nah, mungkin di luar 7 kontak laktasi itu ya juga boleh gitu. Kalau misalkan ada masalah laktasi, ada keluhan yang lain-lain gitu, bisa juga sampai usia 2 tahun. Oke, gitu ya Bina Family. Jadi memang sebenarnya laktasi itu bukan cuma pas bayinya lahir aja ya dokter ya. Karena kan saat ini atau banyak masyarakat yang baru tahu nih 7 kontak laktasi itu sebenarnya apa dan kenapa sih harus dianjurkan. Karena memang itu ternyata sudah anjuran dari WHO ya dokter ya. Oke, dan seru banget nih dok. Di dalam 7 kontak laktasi itu kita dengar namanya IMD. IMD tuh udah benar-benar menjadi, pokoknya ibu hamil aku harus IMD, aku harus IMD. Sebenarnya manfaat dari IMD sendiri itu apa sih dok untuk keberhasilan laktasinya atau menyusunya? Iya, nah jadi memang selain dari 7 kontak laktasi kan memang dianjurkan setiap fasilitas kesehatan kita mendukung 10 langkah keberhasilan menyusui. Di dalamnya itu ada IMD gitu ya, dan nanti selanjutnya rawat gabung. Jadi IMD itu memang jadi setelah lahir gitu, bayi akan ditaruh di dada ibu, kontak kulit ke kulit langsung minimal 1 jam gitu. Jadi itu untuk sebagai dukungan pertama untuk menstimulasi payudara untuk mengeluarkan ASI dan bayi juga untuk pengenalan gitu. Jadi nggak targetnya bisa langsung menyusu gitu ya bayi ke ibu, tapi memang untuk pengenalan awal gitu ya supaya ibu dan bayi ada bonding yang pertama kali dan menyukseskan menyusui selanjutnya gitu. Oke, keren banget ya. Jadi kita tahu nih dok, karena kan beberapa banyak yang tahu IMD pokoknya
tiba-tiba bayinya udah langsung dihap aja ke puting. Nah, Iya. itu beberapa sering seperti itu. Iya, jadi IMD itu sebenarnya ada prosesnya. Maksudnya kita taruh bayi di dada ibu, nanti bayinya sendiri yang akan mencari puting. Jadi ada proses yang kita biarkan, makanya harus lama 1 jam. Bukan langsung kita taruh di putingnya gitu ya supaya bisa langsung menyusu, tapi nanti bayinya yang akan menjilat-jilat kulit payudara, merangkak supaya menemukan puting dan bisa menghisap gitu. Seperti itu ya. Oke, dokter. Jadi kita udah tahu banget nih yang namanya IMD. Sekarang dok, karena lagi booming banget nih perihal persalinan. Kalau normal itu kan kayaknya jauh lebih mudah ya dok untuk melakukan IMD. Kalau sesar sendiri sebenarnya ada gangguan atau jadi terganggu nih aku laktasinya gara-gara sesar. Aku jadi nggak IMD-nya penuh. Karena memang kan pada saat di kamar operasi tidak menutup kemungkinan suhunya dingin, terus keterbatasan mungkin ibunya atau gimana sih dok? Sebenarnya SC sendiri apakah menjadi satu alasan untuk ketidakberhasilan si laktasi ini atau proses menyusui yang jauh lebih bagus? Ya memang kita kan semuanya harapannya bisa akhirnya normal ya gitu, sefisiologis mungkin gitu. Tetapi memang kalaupun misalkan akhirnya harus sesar gitu ya, bisa dikomunikasikan mungkin ke dokter objinnya, ke perawat bidan yang mendampingi gitu, ke dokter anaknya, supaya kalau bisa saya dibantu IMD 1 jam gitu minimal, dengan catatan memang ibunya tidak ada masalah gitu ya. Misalnya mungkin kan kalau di sesar kan biasanya ada indikasi-indikasi ya, ibunya ada kegawatan dan bayi juga lahirnya normal gitu, bugar, tidak ada kegawatan. Jadi bisa dikomunikasikan supaya tetap bisa dilakukan IMD, karena memang IMD itu menjaga supaya tanda vital bayi tetap stabil. Jadi seperti inkubator alami gitu ya. Jadi panas suhu temperatur ibu yang akan bisa ditransfer ke bayi. Jadi seperti seinkubator aja gitu. Jadi walaupun misalkan ruang operasi dingin dan lain-lain, tapi kalau bayi menempel ke ibu tetap diselimuti, itu bayi sebenarnya tidak akan kedinginan ya, dengan catatan memang bayinya bugar dan ibunya juga tidak ada masalah gitu. Jadi bisa dikomunikasikan sih sebetulnya kalau tidak ada masalah-masalah gitu. Oke, berarti memang harus ada poin-poinnya ya dokter ya, melihat dari kondisi ibu, kondisi bayi, dan kestabilan terutama suhu tubuhnya mungkin ya dokter ya. Iya. Oke, nah dok, kadang beberapa bayi nggak semuanya kan dalam kondisi yang sehat atau bugar ya dokter ya. Ada beberapa bayi yang mau tidak mau mungkin ada dilakukan di perawatan khusus seperti NICU atau Prairina, sehingga ada fasenya mereka tiba-tiba harus minum susu dulu nih dok, pakai DOT. Apakah dengan mereka menggunakan DOT di awal-awal sebelum mereka langsung ASI ke maminya atau ibunya akan menggagalkan proses menyusui dokter? Iya, sebetulnya itu bisa dikomunikasikan juga ya, dengan catatan memang fasilitasnya juga mendukung gitu ya. Ada metode namanya suplementasi, itu dengan alat supplemental nursing system. Nah makanya itu penting sekali untuk selama hamil mungkin konsultasi dengan laktasi, supaya kita bisa juga bicara kemungkinan terjelek ya, kalau memang ibunya ada kondisi yang mungkin nih resiko bayinya masuk ke NICU gitu ya, masuk ke ruang intensif gitu. Jadi itu bisa dikomunikasikan, dan memang juga perawat bidannya juga bisa juga dilatih kalau untuk memberikan cup feeder ya. Tapi biasanya juga akan kita bantu si suplementasi ini, jadi ada selang di payudara ibu supaya bayi itu bisa menyusu di payudara ibu, dan dapat juga tambahan, mungkin kalau harus tambahan ASI ya kalau gula darahnya rendah. Tapi biasanya kalau misalkan nih yang berat sekali gitu, bayi dengan tambahan alat bantu nafas gitu ya, atau CPAP, biasanya kan masih puasa ya, malah dapetnya infus gitu ya. Jadi setelah dilepas ya mungkin memang bisa langsung menyusu gitu ya. Atau yang kalau berat sekali ya mungkin terpasang selang ya, misalnya selang OGT ya, itu bisa diberikan ASIP atau ini. Jadi kita juga tetap mengajarkan ibu untuk cara perah ASI dengan tangan dan lain-lain. Jadi itu kenapa memang selama lahir juga kita harus visit gitu, karena untuk mengajarkan berbagai macam kondisi gitu kan. Jadi kita memang harus siap dengan segala kemungkinan ya, apalagi anak pertama gitu. Betul banget dokter. Gitu. Oke, nah dok, seberapa penting sih dok peran keluarga dalam laktasi dokter? Nah itu ya penting banget. Jadi apalagi dengan tema tahun ini dukungan berkelanjutan. Jadi
suami gitu, keluarga, mungkin nenek kakek, pengasuh itu juga sangat mendukung, atau peer support juga itu termasuk dalam 10 langkah keberhasilan menyusui. Jadi kalau setelah pulang ibu-ibu dianjurkan memang udah dari sekarang masuk ya, biasanya berklub kayak gitu ya, atau masuk ke grup-grup yang memang komunitas menyusui, jadi supaya bisa sharing antar ibu-ibu dan juga bisa bertukar pikiran gitu. Nah jadi peran suami dan keluarga itu bisa disatukan visi misinya, diajarkan selama mungkin pas lagi tadi hamil gitu, bisa ANC konseling laktasi supaya fokus nih kita mau pro menyusui gitu. Ya. Jadi nggak dianjurkan misalnya memberikan tambahan yang selain ASI gitu di awal-awal kehamilan tanpa indikasi medis yang jelas gitu. Dan suami juga perannya supportnya penting gitu ya untuk mendukung ibu semangat menyusui, karena psikologis ibu untuk menyusui itu juga penting, yang berperan pada kelancaran produksi ASI juga ya. Jadi ada peran-peran suami gitu ya, untuk juga mungkin nanti bisa diajarkan mungkin pijat payudara atau pijat punggung dan lain-lain. Jadi itu bisa kita komunikasikan gitu ya pas konsultasi. Oke, keren banget. Jadi kita udah tahu ya Bina Family di rumah. Jadi ternyata ibu, suami, adik, kakak atau seluruh yang ada di rumah, kita tuh benar-benar juga harus edukasi ya dok, untuk mensukseskan kita pokoknya mau ASI nih. Jadi seluruh keluarga tuh benar-benar mendukung proses menyusui kita. Karena ibu-ibu menyusui itu kan rentan galau ya gitu ya, banyak yang jadi banyak yang bilang gitu kalau hamil mungkin ibu-ibu persiapannya udah banyak banget nih 9 bulan. Padahal menyusui itu sebenarnya lebih berat Kak, sampai bisa 2 tahun gitu. Dan seringnya kan dianggap itu alami ya. Udah pasti nanti bisa sendiri gitu kan, nanti bisa sendiri kan, nanti juga pasti sakit, pasti ini pasti itu gitu ya. Nah padahal kalau sudah ada masalah, kendala itu jangan ditunggu kelamaan gitu ya, supaya misalkan ada yang puting lecet, ada yang mungkin infeksi payudaranya bengkak dan lain-lain, mungkin ditunggu dulu gitu ya, sampai akhirnya terjadi mungkin jadi amit-amit ya abses dan lain-lain, mastitis. Jadi harus segera gitu ya, jangan ditunggu terlalu lama supaya mungkin komplikasinya nggak begitu berat gitu ya. Kita siap bantu lah ya. Kita siap membantu. Ada siap, Bina Medika pasti akan siap membantu mam semuanya dalam proses menyusui pastinya. Nah dokter, aku mau dong dokter pesan dan kesannya dokter nih untuk mams yang mau mempersiapkan persalinan atau yang sedang melakukan menyusui. Apa pesan-pesannya dokter untuk keberhasilan mereka dalam proses menyusui? Silahkan dokter. Oke, jadi untuk mempersiapkan menyusui, makanya sejak dalam masa kehamilan pun kita harus udah siap nih gitu ya amunisinya. Makanya tadi 7 kontak laktasi itu sangat penting ya, paling nggak kita bisa sharing dulu gitu ya, dikonsultasikan, ada pemeriksaan fisik juga gitu ya, untuk payudaranya, nanti untuk mungkin belajar posisi pelakatan ibu gitu, bisa bisa saat konsultasi gitu, supaya nanti itu mendukung ibu lebih siap gitu. Karena kalau udah ada bayinya udah riweh ya, udah mana boro-boro mau cari tahu info, mau belajar dan lain-lain gitu ya. Jadi 7 kontak laktasi itu sebagai guidance kapan sih gitu ya harusnya kita ketemu mungkin profesional gitu ya, supaya bisa bertukar keluh kesah gitu. Karena mungkin dianggap tadi mungkin fungsi fisiologi secara normal mungkin, tapi kalau udah ada kesulitan gitu harus tetap kita bantu gitu. Jadi supaya, dan dari awal hamil juga semua keluarga misalnya boleh dilibatkan supaya mendukung keberhasilan menyusui, karena nggak sebentar ya, bisa sampai 2 tahun gitu ya, harus gigih gitu sampai lama. Karena memang mungkin kita melawan ya mungkin iklan-iklan marketing di luar sana ya gitu ya, dengan ini itu, apalagi mungkin di TikTok ibu-ibu udah fokus pumping lah segala macam, padahal mungkin itu belum perlu gitu ya untuk ibu yang mungkin hanya di rumah. Jadi ada banyak informasi di luar sana yang mungkin harus kita luruskan gitu sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Oke, terima kasih banyak dokter. Hari ini tuh luar biasa banget. Dan dok, good deal-nya adalah kita tuh akan ada event dokter. Jadi kita akan mengadakan event
dalam rangka mempersiapkan menyusui ini atau laktasi ini dengan baik di tanggal 9 bulan Agustus. Jadi tanggal 9 ini nih dok, hari Sabtu kita akan ada event laktasi. Jadi buat mom semuanya yang udah nggak sabar nih ketemu sama dokter Nadia langsung buat jelasin secara langsung detailnya seperti apa sih ASI eksklusif atau 7 kontak laktasi, boleh banget ikut event kita. Bisa daftar atau bisa lihat di Instagramnya RSI Ayuna Medica. Dok, terakhir dong dok, kapan sih dok waktu praktek dokter supaya Bina Family semua yang ada di rumah kalau mau ketemu dokter, mau ngobrol langsung atau konsultasi di RSI Bina Medica, mereka tahu untuk jadwalnya. Silahkan dokter. Oke, kebetulan saya praktek hari Senin, Rabu, dan Kamis ya. Itu siang sih kurang lebih, mungkin jam 1 sampai jam 3 atau jam 2 sampai jam 4. Nanti dilihat aja jadwalnya di aplikasi ya, bisa dilihat di aplikasi. Betul banget. Gitu. Kerennya lagi RSI Bina Medica semuanya mempunyai aplikasi yang bisa di-download langsung di handphone mom semuanya atau Bina Family semuanya. Bisa lihat nih jadwal dokter-dokter kita. Ada dokter Nadia dan beberapa dokter obgyn serta dokter anak atau dokter lainnya yang mungkin Bina Family mau tuju. Jadi bisa bikin appointment dari situ dokter ya. Dan juga bisa langsung self registrasi ketika sudah sampai RSI Bina Medica. Jadi nggak repot kalau di RSI Bina Medica karena kami semuanya serba digital. Terima kasih banyak dokter Nadia. Sama-sama Bina Linda. Bye bye semuanya Bina Family. Thank you.